Halo good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke, untuk video kali ini sebenarnya aku pengen sedikit cerita aja. Karena berhubung aku habis ngopi sama temanku dan ada satu cerita yang menurutku kayaknya kalau misalnya aku share ke kalian akan bisa bermanfaat. Oke, kayak biasanya sebelum aku mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya aku lebih semangat lagi dalam bikin konten tentang hal-hal berbau bisnis atau berbau tentang clothingan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @ganjar_mulya. Dan yaudah, daripada kelamaan, kalau misalnya kalian suka ya silakan di like, kalau misalnya kalian nggak suka ya silakan di dislike. So langsung aja kita mulai untuk nggak tahu nih video apa ya, curhat atau ya sekedar cerita lah. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi ini aku barusan pulang ngopi gitu kan sama temanku, dan di sini aku mungkin nggak akan sebut namanya siapa karena aku yakin dia bakalan nonton. Jadi aku nggak enak untuk nyebut nama, jadi aku ngasih inisial aja. Tapi untuk cerita yang pengen aku sampaikan di video kali ini itu aku udah dapat ACC sama anaknya dan boleh diceritakan. Oke, jadi kita sebut aja dengan inisial R. Si R ini, temanku ini setelah lulus kuliah itu dia memang memutuskan untuk kerja di instansi swasta. Setelah kerja 4 tahunan lebih di perusahaan lamanya, akhirnya dia pindah ke perusahaan lain selama 3 tahun. Nah, ketika tahun 2018 katanya, itu dia sering lihat-lihat di sosmed banyak produk-produk lokal yang katanya dia itu naik gitu. Dan dari sudut pandangnya, menurut si R ini buka bisnis itu lebih gampang daripada kerja kantoran. Nah, karena kalau misalnya katanya si R ini ya, kalau di kantor itu kayak dipaksa kerja banget sesuai sama jam kerjanya. At least ya datang pagi, pulang sore, bahkan malam juga. Sedangkan kalau bisnis itu katanya tuh lebih fleksibel dan terserah waktunya. Nah, akhirnya di tahun 2018 itu si R ini nekat buat resign dan mencoba buka kopi-kopian cuy. Dan menurut si R ini itu bisa berjalan sekitar setahun lebih. Nah, ketika tahun 2020 kemarin itu kan awal-awal banget tuh, akhirnya pandemi datang cuy. Dan alhasil karena keadaan ini akhirnya dia memutuskan untuk nggak melanjutkan kopi-kopiannya tersebut. Nah, tapi kata si R, menariknya gini, alasannya dia nggak melanjutkan bisnis kopinya itu bukan karena sekedar pandemi aja sebenarnya. Sebelum pandemi pun sebenarnya penjualannya masih so-so, alias ya biasa aja. Katanya yang sering ngopi di sana itu ya cuma teman-teman dekat atau teman-teman kantornya aja yang dulu. Kemudian juga jarang ada bisa dibilang pelanggan-pelanggan yang baru atau orang-orang baru yang beli di sana atau yang berkunjung ke sana. Dan aku tanya, kamu pakai Grab atau kayak Gojek gitu atau Shopee Food gitu? Katanya sih enggak gitu. Jadi emang dia pure konven gitu. Dan ini menurutku memang agak susah untuk zaman sekarang kalau misalnya kita sekedar jualan konven teman-teman. Terus dia cerita skip dan dia tuh katanya termotivasi buka kopi-kopian karena di Malang sendiri memang lagi menjamur banget di tahun itu kafe-kafe atau kopi-kopian gitu kan buat nongkrong-nongkrong. Dan sekali lagi dia berpikir kalau jualan kopi itu cuannya bakal gede. Nah, aku nggak tahu ya apakah memang cuannya memang sebesar itu atau seperti apa, tapi ya namanya bisnis pasti ya seperti itu. Jadi kita nggak bisa melihat dari salah satu aspek atau salah satu sudut aja teman-teman, nggak bisa dilihat cuma enaknya aja. Dari sini aku sebenarnya udah bisa batin gitu kesalahannya, basicnya awalnya itu seperti apa atau kesalahannya itu di mananya aku udah paham sebenarnya. Tapi ya udah aku dengerin coba dulu untuk cerita dari si R ini. Oke, kita lanjut dulu untuk ceritanya. Jadi skip. Akhirnya tabungan dari kerjanya yang dulu itu duitnya habis untuk buka bisnis yang bisa dibilang jalan hampir 2 tahun tersebut. Dan katanya malah ya masih minus gitu katanya si R ini. Akhirnya sekarang dia memutuskan untuk nge-grab karena ya dengan kondisi pandemi seperti ini, lowongan kerja juga terbatas banget gitu kan. Perusahaan-perusahaan yang buka lowongan kerja akhirnya ya untuk keberlangsungan hidup lah bisa dibilang ya, akhirnya dia memutuskan untuk nge-grab. Dari sini cerita singkat yang sebenarnya menurutku ini dilematis sih memang, karena sebenarnya versi panjangnya ini lebih dramatisir lagi sebenarnya. Cuma di sini aku ambil case yang bisa buat kita memikirkan sesuatu teman-teman. Jadi gini teman-teman,
termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, itu it's good gitu. Tapi jangan lupa juga, kita itu tetap harus namanya mempelajari apa yang pengen kita kerjakan. Kita harus tahu apa yang kita pengen lakukan gitu. Jangan ketika kita baru mulai terjun ya langsung pokoknya nyoba dulu deh, urusan nanti rugi nggak rugi ya urusan belakang gitu. Ya kita nggak bisa seperti itu kalau zaman sekarang cuy. Ketika kita mulai terjun dalam suatu bisnis atau dalam usaha, itu sebenarnya kita udah harus bisa mikir gimana mengimprove untuk kualitas kita. Banyak ya, kalau misalnya kalian pengen belajar itu belajar yang kalian emang sesuatu yang sekarang kalian tekuni atau yang sekarang kalian pengen tekuni gitu. Bisa dari mana aja sebenarnya, nggak harus dari kuliah atau dari sekolah. Kalian bisa belajar dari ikut workshop atau seminar-seminar, atau bahkan di internet, di YouTube itu kalian ngetik apa gitu nyarinya, aku pengen tutorial apa gitu atau pengen belajar apa, itu udah pasti bakalan banyak yang keluar gitu, banyak yang bikin konten. Tinggal kita gimana menanggapi perkembangan zaman tersebut, apakah ya kita sekedar malas-malasan doang atau kita mau belajar. Sebenarnya gini, jadi bisnis itu enak kalau udah bisa jalan cuy. Tapi kalau misalnya masih babat alas, ya jangan ngarep semua bakal jalannya lurus-lurus aja. Nah sekalian deh aku pengen ngasih saran buat kalian. Boleh kalian misal termotivasi pengen buka bisnis clothing misalnya setelah nonton channelku, tapi saranku jangan telan mentah-mentah langsung pengen buka juga misalnya gitu. Aku habis nonton videonya Mas Ganjar aku pengen buka clothingan juga, ya jangan langsung frontal seperti itu. Alangkah baiknya kalian pelajari dulu apa yang kalian mau terjunin gitu kan. Misalnya kalian pengen belajar clothingan, ya kalian belajar dulu basicnya, apa-apa yang perlu dibutuhkan, apa-apa yang harus disiapkan. Jadi jangan langsung apa ya, bisa dibilang bonek gitu, jadi bondo nekat aja, ya jangan seperti itu. Karena untuk terjun di dalam suatu bisnis, bisnis clothing atau bisnis apapun, itu banyak yang harus disiapkan selain modal duit teman-teman. Karena banyak banget nih yang masuk di DM ku, mereka itu banyak yang nanya gini, Mas misal buka clothingan enaknya dijual berapa ya? Atau ada juga yang nanya, Mas kalau misalnya desain kayak gini pasarnya kemana? Lah nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kok kalian tanya aku? Lah aku kan nggak tahu apa ya seluk beluk bisnismu seperti apa, kamu ini konsepnya mengangkat tentang backgroundnya seperti apa gitu kan. Sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu basic banget, yang sebenarnya itu pondasi untuk kalian menentukan arah dari bisnis kalian gitu. Dan kalau misalnya kalian tiba-tiba tanya seperti itu, ya aku nggak bisa jawab karena aku ya nggak tahu juga gitu kan aspek-aspek di dalamnya seperti apa. Terus kamu mau bawa clothinganmu seperti apa, aku juga nggak ngerti. Kok tiba-tiba kamu langsung tanya, Mas kayak gini-gini dijual berapa, atau kayak gini-gini jualnya ke siapa lah. Kan lucu gitu, lucu banget gitu. Jadi intinya gini teman-teman, nggak ada anak burung yang baru lahir tiba-tiba itu bisa terbang. Pastinya tetap harus dilatih gitu sama ibunya atau sama induknya gitu kan. Praktek lebih banyak dan ya terus belajar juga gitu. Jadi nothing instan teman-teman. So semoga cerita dari temanku tadi ada sedikit atau ada beberapa insight yang bisa kalian pakai atau yang kalian ambil. Jadi sebelum melangkah ke depannya seperti apa, alangkah baiknya disiapkan dari awal. So mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.